Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Dengan izin Allah kita bertemu siang hari ini. Mudah-mudahan yang dipilih oleh Allah untuk hadir di sini selalu Allah muliakan, berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, pasangan yang saleh, anak-anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menghidupkan bulan Dzulhijjah yang akan kita sambut sebentar lagi. Karena kalau 6 Juni itu Idul Adha, kemungkinan tanggal 28 hari Rabu ya, Rabu pekan berikutnya itu sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa layalin 'ashr." Apa walayana asyar, dan demi malam yang 10. Para ahli tafsir berpendapat apakah malam 10 hari itu. Ketika Allah berfirman wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, maka para ulama berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan dan demi malam yang 10 adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah mulai puasa sejak tanggal 1 itu boleh. Dalilnya ayat ini. Jadi wal fajri wal layalin asyr, demi malam yang 10. Ada lagi ulama yang berkata malam 10 ini tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram, next month, bulan depan. Ada lagi yang berkata 10 itu tanggal 21 Ramadan sampai 30 Ramadan. Intinya ketika Allah menyebut 10 hari atau malam 10 itu, maka ada momen yang luar biasa untuk kita lakukan. Jika memang ada ulama berpendapat bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu termasuk di dalamnya, jangan pernah sia-siakan. Mengapa? Karena ada hari yang luar biasa, yaitu hari Arafah, ada Idul Adha, ada kurban, di mana kita dianjurkan memperbanyak ibadah di 10 hari tersebut. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkannya. Jika kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka posisi kita semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapannya apa? Harapannya kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa bersama beliau di surga nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhum taqwa minkum." Jadi Allah itu tidak sampai ibadah kita, kurban nanti, dagingnya, darahnya, bukan yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Jadi kalau kita menghidupkan bulan Dzulhijjah dan diantaranya kurban, maka kalaupun kita berkurban, yang sampai itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Dzulhijjah ini, bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Takwa secara etimologi artinya takut. Kalau orang takut sama Allah, semua perintah Allah akan dilakukan, semua larangan Allah akan ditinggalkan. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka definisi takwa secara etimologi artinya takut. Terus secara terminologi, secara istilah, apa arti takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah Allah itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Sunnah itu ada yang sunnah muakkad, ada sunnah biasa. Jadi kalau kita pengen dapat pahala
yang lebih besar itu pertama kerjakan yang wajib kerjakan. Turun ke bawah sunnah muakkad, baru di bawahnya lagi sunnah biasa. Sunnah muakkad apa? Sunnah muakkad itu kurban. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad karena Rasulullah SAW bersabda apa? Barang siapa yang mampu berkurban dan tidak berkurban, maka jangan dekati masjid ini. Jadi kalau kita punya kemampuan berkurban, sama-sama kita mensupport bagaimana kita saling menguatkan, kita kurban yuk gitu. Kalau dari wajahnya wajah tajir lintir ya. Amin. Kayaknya kalau cuma 3,5 juta gitu kan kecil lah ya. Merem. Masa HP barang branded kita bisa beli, kurban yang setahun sekali kita nggak mampu. Maka nanti kita perhatikan jika Idul Adha-nya itu tanggal 6, berarti tanggal 1 Zulhijjahnya itu tanggal 28. Ada kalender nggak di sini? Hari Rabu tanggal 28 itu 1 Zulhijjah. Berarti puasanya dari tanggal 8 dan 9. 8 nggak bisa, tanggal 9-nya. Jadi tahapannya gini, mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Tanggal 8 dan 9 saja boleh. Tanggal 9 saja itu kuat. Nggak ada alasan gitu ya. Nggak, aku nanti kayaknya jangan. Mengapa? Karena puasa hari Arafah menggugurkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu puasa Arafah. Jadi kalau nggak bisa dari tanggal 1, oke, 8 dan 9. Nggak bisa juga tanggal 9 saja itu hari Arafah. Hukumnya sunnah muakkad. Kalau untuk yang melaksanakan ibadah haji nggak ada hukumnya. Maksudnya nggak dianjurkan gitu. Karena mereka sedang wukuf di Arafah. Nah kita yang di tanah air maka disunnahkan puasa hari Arafah. Kenapa? Karena mampu menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita punya dosa nggak sih? Oh banyak. Oh udah ngaku ya, biasanya enggak. Di sini kerennya ngaku kalau bikin dosa gitu ya. Bayangkan rugi. Tolong nanti diingatkan. Tanggal 6 itu hari apa ya? Idul Adha itu Jumat. Kemis boleh diniatkan 3. Kenapa ada ulama yang membolehkan satu ibadah bisa diniatkan macam-macam? Qadarullah jatuhnya misalnya hari Kamis ya. Niat yang pertama, ini kan wajah-wajahnya ada yang berbayar qada puasa. Niat pertama bayar qada puasa, niat wajib, yang wajib dulu. Niat kedua hari Arafah. Niat ketiga sunnah hari Kamis. Coba bayangkan. Bonus sebesar itu dilewatkan, kapan lagi kita dapat? Makanya ada yang puasa Syawal itu nunggu Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Maka puasa Syawal mereka ngincer ini tanggal 13, 14, 15 agar dapat Syawalnya dapat dan Ayyamul Bidnya dapat. Kalau saya biasanya ngincer Senin Kemis selesai lahar. Boleh. Jadi kalau kita punya kesempatan Kemis itu, kita kan yang biasa puasa Senin Kemis kan Kemis biasa gitu ya. Beda dengan kalau Sabtu Ahad gitu. Itu kan banyak undangan ya, suka agak mikir-mikir tuh kita kalau misalnya mau puasa. Ya pas ada undangan gitu. Kalau Kamis sepertinya nggak ada halangan. Jadi usahakan berpuasa di lingkari di tanggal 1 bulan Zulhijjah ini. Terus perbanyak apa? Perbanyak bangun malam. Kita punya hajat sama Allah banyak banget. Perbanyak sholat sunnah. Sholat malam, masih ingat definisi sholat malam? Sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Jika dikhawatirkan besok kita kesiangan, nggak bisa sholat tahajud, sholat malam lah sebelum tidur. Gimana ngitungnya? Ngitungnya gini. Maghrib ini biar gampang. Maghrib jam 6,
subuh jam 5, padahal kan setengah 5 lewat ya, dikit. Ini dari maghrib ke subuh berapa jam dibagi 3. Sepertiga mendekati subuh itu golden timingnya itu. Tapi kalau misalnya kita pulang dari kantor ketiduran tengah malamnya bagaimana? Hitung dari maghrib ke subuh berapa jam dibagi 2 itu tengah malam. Kita ketiduran bangun jam 12 malam itu sudah bisa tahajud karena kita sudah tidur. Itu sholat sunnah, mau sholat kalau udah tidur ya, kalau sudah tidur mau tahajud, mau sholat hajat, mau istikharah, itu hajat kita sama Allah banyak banget. Mumpung ketemu bulan Dzulhijjah, sama seperti kita mendambakan hadirnya bulan Ramadan. Sama orang-orang beriman itu setiap bulan diincar. Nih bulan ini kapan waktunya? Bulan depan sama ya, bulan Muharram itu sama tuh. Bulan Dzulhijjah, bulan Muharram itu sama, kemuliaannya luar biasa. Bahkan puasa di bulan Muharram itu urutannya nomor 2 setelah bulan Ramadan. Jadi kita harus pandai-pandai cari celah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena ibadah kita itu diatur oleh bulan Hijriah. Gajian kita diatur sama bulan Masehi. Makanya teman-teman ya, kita banyak yang gak hafal bulan Hijriah karena yang kita pikirkan take home pay. Take home pay-nya kapan, anak-anak bayar sekolah kapan gitu kan, sehingga kita lebih menghafal bulan Masehi. Padahal ibadah kita itu akan diatur oleh bulan Hijriah semuanya. Ibadah haji bulan Dzulhijjah bukan karena bulan Desember atau karena bulan Maret, bukan. Ramadan ya bulan Ramadan, bukan karena Maret ya kan, gitu. Zakat, puasa, haji, semuanya itu diatur pakai bulan Hijriah, termasuk kurban. Maka ketika kita bertemu bulan Dzulhijjah nanti tanggal 1, yang pertama perbanyak sholat malam. Yang kedua, perbanyak sedekah. Jika di antara kita belum mampu berkurban, ya sudah perbanyak sedekah saja. Walaupun berkurban pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah. Jadi berkurban pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada pahala sedekah. Kenapa? Jumlahnya kan lebih besar. Apalagi kalau misalnya kita nyari kambingnya yang super, patungan sapinya yang bagus gitu ya, patungan sapi yang bagus, otomatis kan dana yang kita keluarkan kan lebih besar gitu. Ini pendapat Imam Syafi'i diantaranya, ya perbanyak sedekah kalau tidak mampu berkurban. Tapi kalau bisa berkurban maka berkurban lebih indah dan lebih baik begitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga puasa sunnah. Jadi bangun malam gitu ya, sedekah, kemudian puasa sunnah. Puasanya tadi ya sudah saya singgung ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh, 8-9 boleh, 9 saja baiknya tidak dilakukan. Kenapa? Pahalanya menggugurkan dosa 2 tahun. Nah yang keempat karena hari Arafah sudah kita bahas. Yang keempat, Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbik, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud adalah tadi ada yang mengatakan salat sunnah. Lakukan itu di bulan Dzulhijjah. Apa saja, tambah ibadah kita dengan salat sunnah. Kalau salat wajib nggak boleh ditambah, dia jumlahnya sudah paten 17 rakaat. Nggak boleh ditambah, subuhnya 3 rakaat, nggak boleh. Maghribnya 4 deh, kayaknya biar pas gitu, 4 nggak boleh. Kalau wajib paten. Nambahnya dari mana? Nambah dengan salat sunnah. Fasholli lirabbik. Nah, yang lebih kuat yang mana? Yang dimaksud salat di situ adalah salat Idul Adha. Buat adik-adik kan bingung ya, yang mana sih yang dianjurkan puasa? Habis salat subuh, setelah azan itu sunnahnya nggak sarapan. Itu Idul Adha. Kenapa? Karena sholat idnya lebih pagi, jadi sunnah tuh. Jadi misalnya kita sholat ya, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, kalau udah azan berkumandang, nih air, makanan nggak boleh disentuh. Sampai kapan? Sampai sholat Idul Adha selesai.
Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi beliau terbiasa kalau mau sholat Idul Adha tidak sarapan. Kenapa? Karena beliau akan menyembelih hewan kurban dan makan hewan kurban bersama para sahabat. Jadi sarapannya itu setelah sholat Idul Adha. Hukumnya apa? Sunnah, gitu ya. Maka yang selanjutnya sholat Idul Adha, kemudian wanhar dan berkurban. Kenapa sih kita harus berkurban? Yang pertama, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah nyuruh gitu. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Karena Allah yang nyuruh, maka kita harus patuhi. Kita kurban. Yang kedua, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, zaman sekarang, menggapai rezeki atau mendapatkan rezeki untuk orang-orang tertentu itu susah. Efisiensi, PHK di mana-mana, layoff di mana-mana, terus kita masih kerja, even yang kita kerjakan tidak sesuai dengan harapan. Yang pengennya salary sekian, take home pay sekian gitu ya, pengennya. Tetapi yang kita genggam itu kan berbeda-beda. Posisi kita berbeda-beda, tetapi kuota rezekinya sudah Allah tentukan. Bisa dipahami? Posisi kita berbeda-beda, ada yang direksi, ada yang gitu ya, group head, dev head dan seterusnya, karyawan biasa, itu sudah ditentukan. Tapi kuotanya, itu berbeda-beda, tetapi kuota rezeki kita sudah ditentukan. Ada yang bilang gini, saya tuh sebetulnya jualan ini, teman saya ngikutin, nggak ada masalah dia ngikutin kita. Dia jualan, kita jualan, tetapi rezekinya sudah ditakar sama Allah. Ada yang maaf dia jualan bakso laku sampai dia gitu, sampai kewalahan, sampai banyak banget gitu. Ada yang nongkrong capek nungguin gak ada pembeli. Kenapa? Kuota rezeki itu sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur masih dikasih rezeki sama Allah. Malu dikasih rezeki tidak berkurban, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena ketika kita berkurban akan Allah ganti rezeki kita lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi. Jangan hitung-hitungan kalau menjalankan perintah Allah. Toh Allah gak pernah hitungan sama kita kan? Allah ngasih udara, apakah udara kita ditakar sama Allah? Kamu sekian saja. Allah membebaskan udara kita nikmati sampai detik ini. Cahaya matahari kita nikmati sampai detik ini. Apakah dibatasi sama Allah? Kita menikmati rezeki Allah itu luar biasa. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat duduk di sini. Kita kadang-kadang cemburu sama orang yang dikasih nikmat harta, tapi tidak pernah cemburu dengan teman-teman yang dikasih nikmat berbuat baik. Duduk di sininya rezeki. Kalau bukan karena anugerah Allah, kita nggak hadir di sini. Tapi masya Allah, jam istirahat duduk di sini, walaupun ada yang sambil nyemil, sambil baca doa tidur, nggak apa-apa. Yang penting duduk di sini. Karena Allah membimbing kita ke tempat ini. Maka kalau yang pertama bentuk ketakwaan, yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ketiga? Menjalankan ajaran Nabi Ibrahim dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Ibrahim tadi yang dibacakan, surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Nanti dalami isinya, dengarkan apa ayat-ayatnya. Buat teman-teman yang belum mendapatkan keturunan, ini doanya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku gitu ya, seorang anak yang saleh. Anak itu bisa anak ideologis, bisa anak biologis. Anak kandung itu anak biologis. Ibu-ibu solehah yang punya anak, nikmati peran menjadi ibu. Capek pasti, ngeluh sering. Tapi di luar sana banyak banget yang pengen punya anak. Kenapa kita dikasih sama anak ngeluh?
Ya Allah, anak begini, anak begitu. Hello, di luar sana banyak banget yang pengen punya anak. Nikmati saja prosesnya. Nggak lama. Mereka tuh membuat kita lelah itu nggak lama. Paling pernah lelah fisik, pernah lelah hati, pernah lelah pikiran. Tapi itu akan lewat berjalannya waktu. Mereka akan menikah, mereka akan hidup bersama pasangannya. Kita akan kehilangan mereka ketika mereka tiada. Ketika mereka meninggalkan rumah, kita kehilangan. Kita buka kamarnya, Allah kayaknya baru kemarin melahirkan dia, sekarang sudah kuliah. Kita buka lagi kamar yang satu, ya Allah karena baru kemarin melahirkan dia, ternyata dia sudah menikah. Terus orang tua berhenti memikirkan, tidak akan pernah berhenti memikirkan anaknya sampai kapanpun. Nikmati saja prosesnya, nikmati saja. Kenapa? Banyak banget kan orang pengen punya anak. Kenapa kita punya anak tapi sering mengeluh? Nanti kalau pulang sering-sering dicium, sering-sering dipeluk. Mereka pengen banget punya ibu yang penyayang, pengen banget punya ibu yang baik, yang bisa menerimanya apa adanya. Kadang-kadang di-compare, dibandingkan dengan abangnya, dengan anak tetangga. Gak pengen mereka begitu. Mereka juga pengen menyenangkan orang tuanya, tetapi kondisinya terkadang mereka gak mampu. Dan mereka sedih ketika ibunya pulang, gak ada waktu untuk menciumnya, memeluknya, gak ada waktu. Sehingga mereka hanya menatap dari jauh. Ibuku sibuk sekali, mau nangis ibu di kantor, mau cerita ibu di kantor. Pengen membahagiakan ibu gak ada. Anak juga pengen menyenangkan orang tuanya, tetapi kadang-kadang kita tidak peka, gak peduli dengan kondisi anak-anak kita. Nah, Nabi Ibrahim pengen banget punya anak, doanya ini. Dan ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dikabulkan, bayangkan lagi disayang, lagi dicinta, ternyata harus disembelih. Kita nggak disuruh nyembelih anak-anak kita, enggak. Kita hanya disuruh menyembelih deposito kita, menyembelih tabungan kita, menyembelih sifat pelit dan rakus kita. Enggak disuruh menyembelih anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih putra kesayangannya, dan putranya keren banget. Ketika berkata, nak gitu ya, nah itu ya bunai gitu. Ya bunai yang ini arafil manami anni adbahuk. Nah gitu. Bunai itu buah hati. Kalau ibni, nah di anakku gitu. Tapi kalau yang bunai itu anak kesayangan, buah hatiku gitu. Nah ini arafil manami anni adbahuk. Nah ayah tuh mimpi ayah tuh menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Karena dia memiliki ibu yang kuat, ibu yang hebat, ibu yang taat. Telinganya dengar kalimat ibunya. Karena dulu ibunya bilang apa, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Aku ditempatkan di padang pasir yang tandus, ini perintah Allah Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Iya. Langsung jawaban Ibunda Hajar apa? Kalau ini perintah Allah, aku redha, aku ikhlas. Kenapa? Allah tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Ibu kalau lagi diuji, jangan pernah merasa sendiri. Ada Allah bersama kita. Kalau Allah udah mendampingi kita, Masya Allah, tenang banget kita. Berapapun yang kita terima, bersama siapapun kita hidup, kita akan tenang. Kenapa? Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anaknya bilang apa? Nabi Ismail kecil bilangnya apa? Ya abatif al ma'tu'mar. Ayah, lakukan ayah. Jika memang ini perintah Allah, lakukan, sembelih aku ya ayah. Kan ini perintah Allah gitu. Benar-benar kedua-duanya taat kepada Allah sehingga berjalan ke bukit untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus para malaikat bagaimana? Para malaikat di langit itu nunggu. Kira-kira Nabi Ibrahim sanggup gak ya menjalankan perintah Allah, menyembelih putra kesayangannya?
Kita ditunggu sama malaikat, kira-kira nih jamaah FNC mau gak berkurban dengan memotong tabungannya, menyembelih depositonya. Sama di atas menunggu malaikat itu melihat kita, mau gak yang mereka kurban, mau gak yang mereka menyembelih depositonya. Sama malaikat pun sama. Kalau kemudian Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, kemudian jagat itu gelap, karena Nabi Ibrahim juga manusia biasa. Jadi mungkin pernah dengar ceritanya, Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih putranya itu nggak terbayang kalau nanti Ismail kecil itu kesakitan gitu ya. Makanya sama Nabi Ibrahim ditutup pakai kain. Wajahnya Nabi Ismail, tubuhnya itu ditutup sama kain, agar ketika disembelih itu kan pisaunya tajam ya, dibelah batu langsung terbelah dua, agar ketika dibelah itu gak lihat wajah Ismail kecil kesakitan gitu. Jadi ditutuplah dengan kain, tetapi posisi pisau sudah di leher. Itu bayangkan kita ada nyamuk saja kita usirkan gitu. Ini anak kesayangan harus disembelih. Ketika pisau sudah di leher, doa sudah dipanjatkan, gitu ya, tulangnya itu sampai berbunyi lemes pastinya. Menyembelih anak kesayangan, setelah disembelih, setelah perintah Allah ditunaikan, itu jagat gelap semua itu. Kenapa? Sayapnya para malaikat mengucapkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, selamat ya Ibrahim, kamu menjalankan perintah yang berat ini. Makanya jagat gelap. Sayap-sayap para malaikat menutupi cahaya matahari pada masa itu, pada saat itu. Tak lama kemudian ada suara ayah, ayah gitu. Ketika ditengok putranya masih hidup, terus yang di balik bahan itu siapa? Dibuka kainnya, ternyata sama Allah diganti dengan seekor domba. Gampang buat Allah. Kalau Nabi Ismail saja bisa diganti dengan seekor domba, tabungan kita, deposito kita diganti sama Allah dengan lebih banyak lagi, gampang buat Allah. Maka mumpung dikasih kesempatan sama Allah, punya pekerjaan, punya tabungan, diintipkan saldonya. Ini wajahnya kan sering membaca ya, membaca saldo kan ini. Diintip tuh saldonya, wah ini lagi bagus-bagusnya nih gitu. Langsung jangan lupa disisihkan. Ini nggak boleh di otak-atik gitu. Memang ada perbedaan antara mau dengan mampu. Ada yang mampu tapi nggak mau. Ada yang tidak mampu tapi mau. Makanya cash flow-nya sudah diatur dari awal. Dari awal tahun sudah diatur. Nabung. Kenapa? Buat kurban. Jadi saya pernah merasa ditampar dengan seorang tetangga ya. Tetangga saya itu, insya Allah, beliau kerjaannya hanya yang suka ngumpulin sampah. Saya ingat waktu itu baru pulang dari Pakistan. Kita baru pulang itu nggak punya apa-apa ya, masih ngontrak gitu. Namanya mahasiswa pulang gitu ya. Tinggal di daerah Kumis, kumuh dan miskin. Tiba-tiba terdengar suara meh gitu. Hah, daerah sini ada suara kambing. Ketanya sama ART saya, Mbak, siapa yang kurban? Apa jawabannya? Itu Pak Fulan. Pak Fulan. Loh, bisa ya, padahal cuma ngambilin sampah dari rumah ke rumah. Berapa sih gaji orang yang ngumpulin sampah? Dalam hati saya, ya Allah, kalau dia yang ngumpulin sampah saja bisa kurban, masa saya nggak bisa? Next, langsung nabung, pengen banget. Even saat itu kita belum punya kewajiban untuk berkurban gitu ya. Tetapi karena kita mau gitu, punya plan, kita cash flow-nya kita atur. Nabung sampai pada saat bisa. Itu Masya Allah kebahagiaan yang paling berkesan buat saya. Dan itu gak bisa diterjemahkan. Bahagia sekali. Ya Allah, begini ya rasanya menjalankan perintah Allah gitu.
Bahagia itu nggak bisa diterjemahkan. Jadi tenang, senang, haru, campur semuanya. Kalau ibu-ibu atau adik-adik melaksanakan perintah Allah, itu ada kebahagiaan membuncah yang membuat kita tuh auranya bagus. Dikatakan dalam Al-Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita kurban, yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan mengabadikan atau mensosialisasikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mampu, kenapa kita tunda? Jadi kita bisa melakukannya dengan maksimal. Terus bagaimana kalau nggak mampu? Mungkin ibu-ibu ada yang pernah dengar nggak anak-anaknya begini? Bunda, Bu Guru minta kita patungan kurban gitu ya. Ada kan sekolah yang meminta anak-anak kita untuk patungan. Nah, boleh nggak sih? Boleh, tetapi para ulama berpendapat pahalanya pahala sedekah, bukan pahala kurban. Karena berbeda kan, kalau kurban kan 3,5 juta misalnya atau 3 juta. Kalau patungan kan 100.000, 200.000. Berarti pahala kurbannya buat satu sekolah itu. Misalnya SD MNC misalnya gitu ya, atau SD di Mantara misalnya. Nah, SD di Mantara tuh ngumpulin kan, dapatlah uang sejumlah 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing itu dibagi pahalanya dengan 1 anak SD itu gitu. Jadi kalau pribadi namanya sedekah. Tapi kalau pengen dapat pahala kurban, tinggal pilih mau 1 ekor kambing buat 1 orang atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Sapi boleh, kerbau boleh. Ayam nggak masuk hitungan ya. Jadi hewan ternak yang di situ yang dimaksud adalah kambing, domba ya, kambing atau domba. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyembelih seekor domba. Dipilih domba yang sehat, yang cakep. Domba itu ada yang ganteng ya, ada yang enggak gitu. Pernah kita beli domba itu ganteng, bibirnya merah gitu, bibirnya mancung, cakep gitu ya. Ternyata ada juga. Nah, itu diusahakan cari hewan yang sehat, yang segar gitu ya. Terus kalau misalnya maaf duitnya nggak cukup, umumnya mereka membelinya setelah Idul Adha selesai. Boleh nggak? Boleh. Jadi kurban itu boleh 4 hari, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik ini haram berpuasa. Kenapa? Karena waktunya makan-makan dengan hewan kurban. Jadi kalau misalnya hari Idul Adha hanya nggak punya uang atau belum cukup, biasanya tanggal 11-nya. Idul Adha tanggal 10-nya. Jadi kalau puasa Arafah tanggal 9, puasa Arafah tanggal 9, Idul Adha tanggal 10, kurban yang paling utama pada tanggal 10. Terus rezekinya pas-pasan, nanti tunggu di lelang. Idul Adha selesai, biasanya mereka pada lelang tuh harga itu, harga kambing, harga sapi. Kita beli, boleh. Tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 terakhir di waktu asar. Sama dengan takbir. Kalau kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat ya, hil hamd, karena asalnya walillahil hamdu. Walillahil hamdu karena berhenti jadi walillahil hamd gitu. Kenapa? Karena di masjid-masjid juga walillahil hamd. Padahal bukan. Walillahil hamdu karena berhenti jadi walillahil hamd gitu ya. Nah, itu boleh takbiran sampai tanggal 13 asar, sama dengan kurban. Jadi mau tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh, terakhir asar.
Tapi yang pahala lebih besar yang mana? Yang tanggal 10. Berharap sekali yang hadir di sini dikasih rezeki sama Allah, bisa kurban, bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita dimampukan menghidupkan semua ibadah di bulan Dzulhijjah nanti. Alhamdulillah, gak terasa jam 1:05. Ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, saya kembalikan lagi kepada MC Kodam kita, silakan. Terima kasih banyak Ustazah. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh. Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Ustazah. Ya, mau menanyakan apakah di saat kurban belum melakukan akikah itu apakah sah atau tidak ya Ustazah? Itu satu pertanyaan. Akikahnya boleh tahu akikah anak? Anak lahiran anak. Itu kan biasanya syaratnya kalau anak lahir biasanya laki-laki, akikahnya itu 2 kambing, dan apakah belum bisa akikah itu apakah bisa kurban gitu loh Ustazah. Yang kedua tadi yang dibahas Ustazah tentang apa ya? Masih kedua itu tentang ada hadisnya kah di antara puasa Arafah ya, yang pahalanya itu 2 tahun, itu di hadis apa ya Ustazah? Itu aja. Terima kasih. Terkait dengan akikah anak itu sunnah muakkadnya 7 hari atau 14 hari atau 21 hari atau 28 detik. Kalau sudah lewat maka hukumnya sunnah biasa. Jadi kalau misalnya anak lahir lebih awal, lahir duluan gitu, pas Idul Adha dia 7 hari, maka akikah didahulukan. Itu menurut para ulama. Tetapi kalau Idul Adha duluan, anak belum lahir, maka kurban lebih didahulukan. Sementara kalau anak sudah besar, udah setahun, 2 tahun, berarti kan hukumnya sunnah biasa, bukan sunnah muakkad lagi, maka kurban diutamakan. Jadi tidak harus akikah dulu gitu. Misal contoh, kita dulu orang tua kita tidak mengakikahkan, terus kita pengen kurban, bagusan mana dia bagusan kurban, karena kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara kalau akikah kan kewajiban orang tua pada masa itu gitu. Kalau sudah lewat waktunya ya sudah biasa. Ini kalau hitung-hitungan pahala ya. Sama misalnya gini, saya nggak duha, terus boleh nggak sholat qobliyah zuhur? Boleh. Nggak ada pendapat ulama gini, karena kamu nggak duha gitu, jadi nggak boleh sholat qobliyah zuhur. Enggak kan, sama-sama sunnah dua-duanya. Cuma kalau udah lewat waktunya yang tadi itu bukan sunnah muakkad, sunnah biasa saja. Maka kalau kita mau mengejar sunnah muakkad 7 hari atau 14 hari atau 21 hari atau 28 gitu. Tapi kalau udah lewat ya udah kurban aja. Buat kita ya, karena kan hukumnya lebih besar ya sunnah muakkad. Wallahu a'lam begitu. Terus masalah apa yang kata tadi? Puasa itu nanti di searching hadisnya Sahih Bukhari, ada yang Sahih Muslim, hadisnya Sahih, bisa menghapus 2 tahun. Ya, hadisnya saya baca ya beberapa sebelum Idul Adha sudah langsung. Keutamaan puasa Arafah itu diampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, kemudian terbebas dari siksa neraka. Hadisnya sebentar, redaksinya ya.
Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kebetulan hanya terjemahnya aja ya, redaksi Arabnya saya belum ketemu. Tapi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rugi banget kalau orang nggak puasa bulan Arafah. Apa hari Arafah nggak puasa? Rugi banget. Rugi. Kenapa? Karena nanti bisa searching ya di keutamaan puasa Arafah. Jadi ada hadis Muslim sahih hadisnya. Kenapa? Iya, sahih Muslim. Bukan dhaif gitu, bukan lemah, tapi sahih. Jadi kalau kita nggak puasa, aduh rugi banget gitu ya. Makanya diingatkan, alhamdulillah ya kajian hari ini belum memasuki Dzulhijjah. Jadi kita bisa siap-siap menyambut bulan Dzulhijjah. Kalau nggak salah jatuhnya tanggal 28 Rabu ya. Kalau memang Idul Adhanya hari Jumat tanggal 6, berarti tanggal 1-nya hari Rabu tanggal 28. Nanti boleh dicek dulu. Demikian Allah maaf. Oke, terima kasih Ustazah. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu lagi. Ada ibu? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada jangan dipikir. Ya, Ada ada. yang silakan. Assalamualaikum Ibu. Jadi maaf tadi yang mengenai puasa tadi kan 8 sama 9 Rabu atau Kamis nanti minggu depan. Kalau Rabu aja atau Kamis aja itu yang tadi menghapus dosa yang 2 tahun itu yang di Rabunya dan Kamis atau Oh iya, kalau yang menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang itu hari Arafah yang tanggal 9, yang hari Kamis. Ya, yang hari Kamisnya saja. ya. Nah, yang hari Tarwiyah itu ada yang berpendapat 1 tahun saja. Tapi yang paling kuat dalilnya yang hari Arafah ya. Iya, Hari Arafah itu kita puasa yang tanggal 9 itu hari Kamis ya berarti kalau lebarannya Jumat. Itu selain menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang pun terhindar dari siksa api neraka insya Allah. Kenapa? Orang yang menghidupkan sunnah umumnya takut meninggalkan yang wajib. Bisa dipahami ya. Jadi orang yang sudah mau mengerjakan sunnah itu yang wajib udah selesai gitu. Jadi yang wajib dia udah selesai, makanya dia berani menambah dengan yang sunnah. Kalau misalnya nggak pernah sholat wajib terus sunnah bagaimana? Ya dia tetap pahala sunnah tapi disiksa dulu di api neraka karena meninggalkan yang wajib kan begitu. Allah itu maha adil ya Bu. Kalau manusia suka begini, Allah banget. Manusia suka gini, percuma gitu ya. Ya manusia suka ngomong percuma, di mata Allah tidak ada yang percuma. Sekecil apapun amal kita akan diperlihatkan. Sama dengan dosa, maka kata Rasulullah jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi kebaikan itu yang mengantar kita ke surga. Dan jangan juga meremehkan keburukan sekecil apapun. Khawatir keburukan itu yang membuat kita mampir ke neraka. Jadi umumnya ibu-ibu soleha yang ngaji, ini saya senang kalau ada ibu-ibu itu datang ke pengajian. Senang, mohon maaf ya. Even kadang-kadang ada non muslim ya. Di pengajian saya itu kadang-kadang ada non muslim ngaji. Itu saya senang. Kenapa? Karena menjemput hidayah, dia menjemput hidayah. Saya bilang insya Allah tahun ini kamu jadi mu'alaf. Jadi selalu